Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam. Puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Namun sebelum itu kita minta tuntunan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Bapa, Engkau sudah pimpin dan sertai kami sehingga kami bisa beribadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan dalam kami membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti, hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menyanyi menggunakan kidung kontekstual nomor 7, bait yang pertama dan kedua, Puji Surah Agumbira. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta tuntunan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kembali menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini. Kami akan mendengarkan dan juga akan membaca dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga urapi Saudara Nathaniel Buwana Persada yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang nantinya disampaikan kiranya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, Engkau juga ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dosa terhadap keluarga kami, dosa terhadap saudara kami, dosa-dosa terhadap tetangga kami Tuhan, terlebih dosa terhadap Engkau. Kiranya Tuhan Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Mu semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sambut
firman Tuhan dengan kita menyanyi menggunakan KPJ nomor 194 bait yang pertama, Kitab Suci Kang Adi. Shalom, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan bersama. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Saya harap semua dalam keadaan yang baik. Ya, renungan kita pada hari ini kita dasari dari Alkitab yang kita baca dari Kolose 3 ayat 23 sampai 25 yang akan saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Kristus, judul renungan kita pada hari ini adalah Do it perfectly and make it your habit. Ya, artinya itu lakukan dengan sebaik mungkin dan jadikanlah itu sebagai kebiasaan. Ketika mendengar kata habit, saya teringat memori ketika saya masih berada di semester 1 di pendidikan saya di teologi. Waktu itu saya mendapatkan mata kuliah yang bernama active reading. Active reading ini tujuannya adalah untuk melatih kami para mahasiswa teologi untuk memahami dan mengerti teks maupun materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Materi-materi teologi itu kan banyak yang nanti mengambil sumber dari buku-buku dari luar negeri. Nah, pada waktu itu ada dosen kami. Nah, dosen kami ini kami sebut dan kami panggil itu dengan panggilan mem. Mem ini selain mengajar bahasa Inggris pada dasarnya, mem ini juga kerap kali memberikan motivasi-motivasi setiap harinya. Nah, dan kami ini memiliki salah satu pustaka. Judulnya adalah The 7 Habits of Highly Effective Teens, karya Sean Covey. Nah, dari buku ini juga kita belajar tentang habit, tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mem ini kerap kali mengajarkan pada kami bahwa apapun yang menjadi tanggung jawab kami, kiranya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Dan kalau ada yang sulit, jangan mudah menyerah. Hal itu terus dikatakan oleh beliau setiap pertemuan kami di setiap minggu. Nah, pada waktu itu, pada suatu hari kami melakukan kuis. Kuis itu biasanya berisi tentang tes-tes singkat seperti itu. Nah, pada waktu itu materi yang diberikan pada kuis itu sebenarnya tidaklah sulit untuk saya dan untuk kami semua tidak sulit. Akan tetapi waktu itu saya mendapatkan nilai yang tidak sempurna. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena saya
tidak mengisi kolom nomor induk mahasiswa saya. Akhirnya nilai saya dikurangi. Padahal waktu itu jawaban saya benar semua. Lalu saya protes ke mem itu. Mem, kok nilai saya tidak sempurna seperti teman-teman yang lainnya? Padahal jawaban saya benar semua loh. Kata mem itu pada saya, kamu melupakan satu yang setelah saya ajarkan, yaitu if you do your job, do it perfectly. Lantas saya berusaha untuk berkata pada mem, padahal kesalahan saya kan kesalahan kecil mem. Apakah ini juga berpengaruh besar nantinya? Mem berkata, kalau kamu sampai melupakan hal-hal kecil, berarti kamu tidak melakukan itu dengan sempurna. Dan kamu berarti tidak teliti. Kamu telah melupakan apa yang saya ajarkan pada kamu. Alhasil di situ saya langsung terdiam. Ternyata benar. Kita seringkali lupa dengan hal kecil. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara pernah mengalami hal yang sama dalam banyak hal di kehidupan saudara-saudara. Entah dalam pekerjaan saudara, entah dalam pelayanan saudara, atau dalam kehidupan lainnya. Saya kira hal-hal kecil memang seringkali menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose hendak mengatakan pada kita bahwa dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita kepada sesama, janganlah melakukan itu karena paksaan, karena rasa tertekan, akan tetapi lakukanlah itu dengan kesungguhan hati, dengan kesenangan, dengan niat bahwa saya mengerjakan ini untuk Tuhan. Sebagaimana Tuhan adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Penekanan itu adalah supaya kita melakukan yang terbaik supaya harapan itu dapat menjadi pekerjaan yang berkesan dan juga senantiasa memberikan hasil yang terbaik. Tak lupa kita juga melakukan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan telah mengaruniakan banyak karunia pada kita, berkat kesehatan, panjang umur, karir yang terus bertambah setiap harinya, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara, kalau kita tidak adil kepada Tuhan, lantas salahkah Tuhan untuk tidak adil pada kita? Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin melakukan banyak hal dengan adil, dengan bijaksana, dan juga bertanggung jawab, seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Saudara-saudara, melakukan kebiasaan baik bukanlah perkara yang mudah. Karena itu, biasakanlah, jadikanlah itu sebagai rutinitas kita. Jangan hanya dalam sekali perbuatan kita langsung merasa kita sudah melakukan yang terbaik. Akan tetapi, lakukanlah itu berulang kali. Dan cobalah rawat kebiasaan baik itu dengan kesenangan hati. Tidak mungkin suatu kebiasaan dapat terbentuk dalam sekali jalan. Lantas saya ingin mengajak saudara untuk mengerti salah satu perkataan dari seorang filsuf besar bernama Aristoteles. Dia pernah berkata, "We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit." Kita adalah apa yang sering kali kita lakukan, sering kali kita biasakan. Dan yang lebih baik daripada itu, marilah kita melakukan itu sebagai kebiasaan, bukan hanya suatu tindakan. Jangan lantas puas dengan apa yang telah kita perbuat selama ini, tapi teruslah pupuk rasa untuk melakukan yang terbaik ke depannya. Dengan kuasa penyertaan Tuhan, kita percaya bahwa kita semakin mampu melakukan banyak hal baik. Dengan kuasa dan kasih Tuhan, kita melayani sesama kita dengan lebih lagi, seperti kita melayani Tuhan kita. Sekian saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai langkah kita semuanya. Sekali lagi, do it perfectly and make it your habit. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita bawa dari rumah masing-masing dengan diiringi kidung Pasamuan Lami nomor 47 bait pertama dan ketujuh, Mazmur 146. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan juga penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman yang bukan hanya kami dengar saja Tuhan, tetapi biarlah firman-Mu ini bisa kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami menaikkan syafaat-syafaat kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami berdoa buat Bapak Presiden sampai ke pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak Presiden, Engkau berikan kekuatan, Engkau juga berikan kemampuan dalam memimpin bangsa dan negara kami, biarlah seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami berdoa juga buat gereja-gereja-Mu Tuhan, terkhusus kami berdoa buat gereja Cangkring. Ya Bapa, Engkau berkati Tuhan gereja-Mu yang ada di sini, Engkau berkati tumbuh kembang gereja kami, Engkau juga berkati Tuhan Bapak Pendeta David Prasetyawan yang sebagai gembala kami. Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaannya, Engkau berkati juga dalam kesehatannya. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih di dalam belajarnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Engkau berikan mereka kecerdasan dalam belajarnya. Meskipun Tuhan anak-anak kami masih melakukan belajar secara daring ataupun yang sudah tatap muka, kiranya Engkau masih berikan mereka semangat untuk belajar supaya apa yang dicita-citakannya dapat tercapai dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih mencari pasangan hidup. Biarlah Engkau berikan pasangan hidup yang sesuai, sepadan dan menurut kehendak-Mu saja dan juga seiman.
Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan Engkau berkati orang tua kami kesehatan, Engkau berikan mereka roh semangat dalam masa-masa tuanya, dan biarlah masa tuanya bisa berjalan dengan apa yang menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua. Kami serahkan Tuhan doa-doa yang kami naikkan ini, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyempurnakan doa-doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji lagu pengutusan dari KPJ nomor 430 bait yang pertama, Dituhu Salamanyo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Amin.